Halo guys, kembali lagi sama aku di sini. Perkenalkan, nama aku Dimas Febriansyah. Aku dari Prodi Rekayasa Perancang Mekanik. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang selanjutan dari pemrograman, tapi di sini kita bakal bedain lagi aplikasinya guys. Kita sekarang pakai aplikasi MATLAB. Di sini aku udah buatin PPT-nya, instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Nama aku Dimas Febriansyah dengan NIM 082. Kita lanjut next ke slide selanjutnya. Nah, di sini apa itu MATLAB? Pasti kalian juga nggak tahu kan MATLAB itu apa. Langsung aja aku jelasin di sini. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Awalnya dibuat untuk mempermudah perhitungan matriks, tapi sekarang berkembang jadi salah satu software paling populer di dunia teknik, sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbox, paket tambahan untuk berbagai keperluan misalnya pengolahan sinyal, kontrol sistem, machine learning, dan lain-lain. Next. Nah, Simulink. Nih, di sini kalian bisa lihat pengolahan dari Simulink. Ini contoh pemrogramannya. Sorry guys, agak ngeblur. Nah, di sini gue bakal jelasin Simulink itu apa. Simulink adalah lingkungan pemrograman grafis untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. Simulink dikembangkan oleh perusahaan MathWorks dan merupakan bagian perangkat lunak dari MATLAB. Simulink adalah lingkungan berbasis blok. Simulink menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, di sini Simulink bekerja menggunakan diagram blok sebagai dasar pemodelan sistem. Setiap blok mewakili suatu fungsi atau komponen tertentu, antara lain sumber input, step, sinyal minus, noise, dan lain-lain. Sistem, fungsi transfer, state, space, rangkaian listrik, motor DC, controller, byte, logika kontrol, dan pengendali lainnya. Output, grafik scope, display, dan visualisasi hasil. Blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antar komponen. Dengan konsep ini, Simulink memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode program yang panjang. Ini buat contohnya guys, programnya udah aku tadi bilang contohnya. Cuma kalau misalnya kalian belum jelas, nanti kita langsung aja ke projectnya guys. Lanjut. Nah, modeling dan simulation. Hubungan modeling dan simulation. Modeling membuat gambaran representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, atau proses. Yang kedua itu simulation, menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Macam-macam modeling. Yang pertama itu physical model, mathematical model, process model, terus macam-macam simulation, live simulation, virtual simulation, constructive simulation. Ini kalian bisa lihat di sini ada yang udah aku bilang. Tadi di sini macam-macam model sama macam-macam simulation. Bisa lihat. Di sini ada commonly achieved blocks, continuous, dashboard, discontinuous, discrete, dan lain-lain. Lanjut ke PPT selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, dasar sistem dinamis. Yang pertama dasar sistem dinamis adalah meningkatkan efisiensi industri. Yang pertama itu Laplace transformation dan transfer function, permodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang ketiga itu pengenalan sistem kontrol, jelaskan dengan diagram blok. Lanjut. Nah, di sini Laplace transformation dan transfer function. Nah, transfer function, fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear, time invariant atau LTI lebih singkatnya, yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input. Dengan asumsi kondisi awal 0, representasi ini ditulis dalam domain frekuensi atau domain S, sehingga memudahkan proses analisis, permodelan, dan perancangan sistem kontrol. Secara sederhana nih, transfer function adalah seperti resep dapur sebuah sistem. Ia menjelaskan jika sistem diberi input tertentu, maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Analogi sederhana itu ibarat kamu menuangkan susu input nih ke dalam blender. Lalu susu tersebut diproses oleh blender atau sistem, hasilnya akhirnya adalah susu yang tercampur atau dikocok, itu output. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini permodelan sistem mekanik.
Sistem mekanik biasanya melibatkan massa, pegas, dan peredam. Hasilnya berupa persamaan diferensial. Yang kedua itu ada elektrik. Sistem elektrik biasanya berupa rangkaian RLC, resistor induktor, kapasitor. Digabung dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial. Yang ketiga itu ada hidrolik. Sistem hidrolik bekerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik. Lanjut ke slide selanjutnya, guys. Nah, di sini dijelasin apa itu sistem kontrol. Sistem sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga plan atau proses. Contoh, robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan hingga arus lalu lintas. Nah, perbedaan dengan objek biasa itu misalnya alat. Sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Nah, kontrol. Usaha agar suatu besaran misalkan suhu, kecepatan tinggi, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contoh, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Nah, sistem kontrol adalah suatu sistem bertugas mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol dipakai agar suatu sistem stabil, aman, dan mencapai tujuannya yang diinginkan. Misalkan suhu 25 Celcius atau kecepatan motor sesuai target. Ini buat contoh gambaran kalian guys di sini. Buat sistem kontrolnya, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, apa itu sistem kontrol? Nah, di sini ini kayak programnya langsung guys. Kalian bisa lihat di sini. Sistem kontrol terbuka open loop, input, controller, plan atau proses, output. Nah, contoh mesin cuci, kalau diatur 30 menit, dia tetap berputar 30 menit meskipun baju sudah bersih atau belum. Nah, itu sistem kontrol tertutup closed loop aja. Pada sistem ini ada umpan balik atau feedback, output diperiksa lalu dibandingkan dengan input. Jika ada perbedaan atau error, controller mengoreksi supaya output mendekati input. Nah, keterangannya nih guys, di sini input set point nilai yang diinginkan misalnya suhu 25 derajat. Di sini misalkan taruh 25 derajat guys. Nah, controller itu pengendali yang mengatur kejar sistem, misalnya feed controller. Nah, plan itu plan proses atau sistem yang dikontrol misalkan AC atau motor. Nah, output hasil nyata dari proses misalnya suhu ruangan atau kecepatan motor. Nah, feedback sinyal dari sensor yang mengukur output lalu dibandingkan dengan set point. Nah, contoh pada AC otomatis. Nah, di sini guys, pada AC otomatis ini berarti input. Nah, sensor suhu membaca suhu ruangan sebagai feedback. Kemudian, controller mengatur kerja AC agar suhu tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Jadi itu buat pengertian sistem controller guys. Ini buat contohnya. Ini dia bakal nge-feedback guys ke sini outputnya. Jadi input misalnya aku masukin 25 derajat Celcius, terus controller itu mengatur sistem kerjanya. Dan ini plan proses, terus output. Ya, lanjut ke slide selanjutnya guys. Mari kita coba guys. Jadi nggak usah banyak lama-lama lagi. Kita coba langsung ke programnya aja guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk ke programnya, langsung aja. Misalkan kalian mau nyari Simulink di sini, kalian bisa ketik aja di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Simulinknya guys, langsung aja. Kalau misalkan kalian di sini bisa pencet langsung, nanti bakal masuk ke Simulinknya. Di sini juga ada Simulinknya guys. Terus buat Simulink ini aja, aku udah buat project 3. Ini project pertama. Guys. Nah, yang ini project kedua, terus yang ini project ketiga. Jadi aku bakal jelasin satu-satu. Ini kalau misalnya di sini, kalian bisa lihat step, klik, ini bakal muncul kayak start output atau step time itu 1, 0, udah kayak gini guys, langsung aja. Nah, di sini scope-nya kalian bisa lihat ada grafiknya di sini buat grafik awalannya. Nah, langsung aja ke grafik kedua. Nah, aku di sini pakai RAM. Aku juga pakai satu lagi guys di sini. Langsung aja RAM mask link atau output RAM signal starting at the specific time. Nah, langsung aja ke scope-nya sama kayak tadi guys. Di sini ada muncul grafiknya. Kalian bisa lihat sendiri grafik dari RAM-nya. Nah, langsung aja lanjut ke SendWave. Nah, di sini kalian bisa lihat ada rumusnya yang ini guys. Kalian bisa lihat. Nah, di sini aku pakai gunanya terus satu lagi.
Langsung aja kita klik OK. Terus ini bakal grafiknya. Ini buat grafik awalannya. Nah, ini buat yang terakhir, random number. Cuma ini kita misalkan ganti 0,1. Oke. Nah, di sini scoop-nya bakal kayak gini. Ntar kita running dulu ya, guys. Bakal berantakan. Kalian bisa lihat sendiri berantakan nih. Nah, coba kita ganti ke 1. Ke 1, guys. Kalian bisa lihat. Nah, kita running lagi coba. Ntar guys, nah guys. Loh, coba guys. Oh, ini buat grafiknya. Ini buat project pertama. Begitu aja guys. Langsung aja ke project kedua. Nah, di sini project kedua tuh aku gunain konstan. Kalian bisa lihat sini konstan 1. Misalkan sini aku gunain tambah semua guys, plus. Cuma di sini kita coba dulu awal ya guys. Taran. Hasilnya tetap 2. Oke, coba kita misalkan ganti angkanya. Aku mau yang gede banget nih, misalkan 957 ya. Nah, oke. Terus di sini aku mau yang gede juga guys. Aku minta 1000 lah. 1000 berapa ya? 80 deh. Orang kaya soalnya. Langsung aja coba. Maaf ya. Ini kelebihan guys. Maklum. Aduh. 1080. Oke. Sabar getaran. Oh, tuh hasilnya keluar guys. 2037. 2037. Ini di plus semua guys. Ini juga gunain yang add-nya buat plus semua. Ini juga pakai konstan. Kalian bisa ganti juga di sini angkanya sesuai yang kalian mau. Kalian mau ganti 500.000, 500 juta juga bisa guys ini. Jadi ini hasilnya. Langsung aja kita ke program ketiga. Nah, inilah program terakhir kita guys. Buat kita nih. Ini aku gunain lagi konstan. Cuma di sini aku angkanya 2,5,4,7. Ini aku gunain 9/7. Coba kita running. Bentar. Nah, ini buat hasilnya udah dapat 5,3/385. Misalkan ganti deh, misalkan 8. Wah, oke. Saya berapa nih? Coba. Tuh, dia bakal berubah di angka bawahnya ke 92. Coba misalkan aku ganti deh. Aku ganti ke angka 99. Coba hasilnya berapa guys di sini? Oh, dia bakal berubah 63/108. Jadi buat program yang MATLAB ini udah selesai guys. See you di next program. Dadah.